ala alihi washabihi wa man wala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berwajah lagi di hafal ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tanpa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta yang Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat tercinta. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat yang khusus nanti di yaumul jazaa wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semua hadir? Hadir. Semua hadir. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa belajar dengan maksimal sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk di pertemuan yang selanjutnya. Namun karena sekarang mati lampu ya, jadi kita pertemuan kali ini kita mempelajari tentang P5 PPRA. Nah, ada yang sudah tahu P5 PPRA? Belum. Jadi P5 PPRA itu adalah proyek penguatan pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Bagaimana kemarin setelah kita mempelajari tentang materi atas manusia alalin, kemudian al-mubir, asami dan al-basir dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kemarin kita telah membuat sebuah poster tentang Asmaul Husna yang 4. Nah, sekarang kita dituntut untuk mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan dari profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi dari materi tersebut tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian itu harus mampu memahami tentang makna alalin, kemudian asami, al-basir dan al-mubir. Nah, kemudian setelah itu harus mampu menunjukkan sifat-sifat tersebut dengan sikap perilaku yang peduli terhadap lingkungan. Ini materi kali ini dari PPRA P5-nya yaitu hidup berkelanjutan, dengan tema hidup berkelanjutan yaitu peduli terhadap lingkungan hidup. Ya. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini itu kita itu harus mampu menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan dan membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan sumber daya alam, mengembangkan sikap tanggung jawab dan kepekaan sosial dalam menjaga kelestarian alam. Tujuan pembelajaran ini nanti setelah kita belajar, setelah mempelajari materi ini, kita itu harus mampu melakukan apa yang mencerminkan bahwa kita itu mencintai tentang lingkungan. Mungkin sebelum dilanjutkan ada beberapa pertanyaan yang ibu akan pertanyakan kepada kalian, ini sebagai pertanyaan pemantik. Ya. Nah, mungkin apa yang kita rasakan ketika kita mempelajari nama-nama Allah, alalin, kemudian al-mubir, asami dan al-basir. Ada yang tahu rasa apa yang kita rasakan? Ya. Ketika menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat lingkungan kita sering merasakan rasa tenang, rasa tanggung jawab, rasa syukur dan rasa takut. Jadi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
mengetahui tentang nama-nama Allah lain, kemudian Al-Rabi, Al-Sami, Al-Basir, sehingga kita itu timbul sebuah rasa tenang. Gambarannya seperti apa rasa tenang itu? Coba. Saya Bu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu hadir bisa memberi ketenangan karena kita merasa dilindungi, didampingi dalam setiap situasi. Alhamdulillah ya. Jadi kita itu merasakan tenang ketika kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama kita. Jadi kita merasa tenang. Kemudian selanjutnya tadi ada rasa apa? Ada rasa tanggung jawab. Ya, silakan siapa? Ada perasaan tanggung jawab dalam berjalan kepada setiap tindakan akan diperhatikan oleh Allah SWT. Jadi kita itu merasa bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya tadi ada rasa bersyukur. Bersyukur siapa? Gambarnya seperti apa rasa syukur? Kita itu harus bersyukur kepada Allah bahwa Allah itu telah memberikan segala yang kita minta. Bahkan sebelum kita meminta, Allah sudah memberikannya. Coba ketika kalian bernapas, apa kalian minta? Minta napas gak? Tidak, tetapi Allah sudah memberikannya. Kemudian kalian itu minta makan gak? Tapi Allah memberikannya, Masya Allah. Itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita yang patut kita syukur. Kemudian yang selanjutnya ada rasa apa? Ada rasa takut. Seperti apa rasa takut? Bagi sebagian orang ada rasa takut dan takut pada penyakit orang yang sendiri. Jadi orang yang beriman itu akan selamanya merasa takut. Takutnya bukan karena takut kita. Misalnya ketika kita jalan ke suatu tempat yang angker atau ke suatu tempat yang serem, ada hantunya, itu kan seperti itu. Tapi merasa takut di sini ketika kita belum melaksanakan perintah Allah dengan baik. Belajar, ketika kalian belajar itu belum dengan baik, ketika melaksanakan sholat belum sempurna antara syarat dan rukunnya, jadi merasa takut ya Allah, apakah sholat saya diterima atau tidak? Apakah ibadah saya diterima atau tidak? Gambaran takutnya itu seperti itu. Jadi dari materi-materi yang telah kita pelajari, maka untuk hari ini kalian itu dituntut mampu bisa melakukan perilaku yang menggambarkan atau mencerminkan perilaku mencintai lingkungan hidup. Misalnya apa? Silakan siapa yang bisa menggambarkan perilaku apa yang bisa kita lakukan bahwa kita itu mencintai lingkungan hidup kita. Ya. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak memahami lingkungan sekolah, tidak merusak sumber daya alam yang ada. Bagus itu. Dikasih obat. Tapi masih banyak ya, masih banyak perilaku yang mencerminkan bahwa kita itu bisa menjaga lingkungan hidup. Karena kita hidup di lingkungan ini, maka kita yang harus menjaganya supaya apa? Supaya apa? Kita harus menjaga lingkungan hidup supaya tenang, supaya nyaman ya di kelas, misalnya di kelasnya rapi, bersih. Maka ketika kita belajar itu semangat ya. Jadi itu yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah di sini Ibu ada soal ya, ada soal. Nah nanti soalnya bisa ditugaskan ya, soalnya dalam bentuk kuis. Nanti karena kalian itu tidak membawa HP, jadi nanti di rumah masing-masing itu merupakan sebuah tugas. Jadi Ibu share di grup tugas yang berbentuk puisis, nanti dikerjakan dan di pertemuan yang akan datang dikumpulkan ya, tugas tentang
materi dari alusna dan pengenalan dalam kehidupan sehari-hari. Kopi oi. Nah, nanti tugasnya dalam bentuk puisis ya. Semua sudah paham puisis? Paham? Jadi tinggal dibuka, dibaca dan dikumpulkan. Dibaca dan dikumpulkan. Nah, kemudian untuk pengucapan Pancasila bahwa ketika selain dari tugas tadi, ibu akan menilai kalian selama 1 minggu ke depan. Selama 1 minggu ke depan, jadi setiap hari kalian itu akan dicek apakah ada penilaian diri. Ya, nanti dikasih rubrik penilaiannya tentang observasi diri. Apakah kalian itu pernah membuang sampah? Kalau pernah nanti sudah ditulis, kalau tidak nanti tidak. Kemudian pernahkah kalian itu mengerjakan piket dengan baik? Tidak ditulis. Kemudian kan kita sekarang lagi membersihkan lingkungan dan menanam tanaman di lingkungan sekolah. Nah, apakah kalian itu pernah menanam? Itu bukti cinta pada lingkungan. Pernah menanam pohon apa atau tanaman apa, ditulis namanya. Kalau pernah menanam bukan ditulis, tapi dikasih tambah dengan nama tanamannya itu apa, fungsinya untuk apa. Jadi dalam waktu 1 minggu ke depan untuk penilaian observasinya itu pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kalian itu menjaga lingkungan sekolah, lingkungan kelas, gitu. Jadi penilaiannya akan langsung, penilaian langsung hasil dari penelitian. Jadi sejauh mana kedisiplinan kalian tentang pengamalan dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Karena kita telah mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Kita harus yakin setiap perilaku yang kita lakukan akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa bahwa tidak apa-apa dan sendiri buang sampah sembarangan juga, tapi yakin bahwa ketika kita membuang sampah atau melakukan apapun, maka Allah mengawasinya. Jadi ya, kita senantiasa menjaga kebersihan. Itu bukti atau hasil dari P5 PPRA. Bukti bahwa kita itu kalian selama 1 minggu ke depan. Jadi setiap hari kalian itu akan dicek apakah ada penilaian diri. Ya, nanti dikasih rubrik penilaiannya tentang observasi diri. Apakah kalian itu pernah membuang sampah? Kalau pernah nanti sudah ditulis, kalau tidak nanti tidak. Kemudian pernahkah kalian itu mengerjakan piket dengan baik? Tidak ditulis. Kemudian kan kita sekarang lagi membersihkan lingkungan dan menanam tanaman di lingkungan sekolah. Nah,
pernah menanam, itu bukti cinta pada alam, pada lingkungan. Pernah menanam pohon apa atau tanaman apa, ditulis namanya. Kalau pernah menanam bukan ditulis, tapi dikasih tambah dengan nama tanamannya itu apa, fungsinya untuk apa. Jadi dalam waktu 1 minggu ke depan untuk penilaian observasinya itu pengawalan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kalian itu menjaga lingkungan sekolah, lingkungan kelas, kelas, gitu. Jadi penilaiannya akan penilaian langsung hasil dari penelitian. Jadi sejauh mana kedisiplinan kalian tentang pengawalan dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Karena kita telah mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Kita harus yakin setiap perilaku yang kita lakukan akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa bahwa tidak apa-apa dan sendiri buang sampah sembarangan juga, tapi yakin bahwa ketika kita membuang sampah atau melakukan apapun, maka Allah mengawasinya. Jadi ya, kita senantiasa menjaga kebersihan. Itu bukti atau hasil dari T5TPRA. Bukti bahwa kita itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, dan menjaga keberlanjutan keberlanjutan hidup. Dan hidup itu harus tetap berlanjut ya. Nah, salah satunya supaya hidup berlanjut, hidup kita sehat, itu harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Kebersihan itu baik diri sendiri, kemudian lingkungan di mana tempat kita berada, di sana harus kita supaya kita itu hidupnya itu tetap berlanjut. Walaupun yang manusia tidak ada yang tahu ya, rajin menjaga kebersihan, rajin makan makanan sehat yang sempurna, yang namanya manusia tidak ada yang tahu. Walaupun corok misalnya, bajunya kucel, kemudian makannya tidak teratur, tapi sehat. Ada lagi yang misalnya si bajunya kucel, kemudian makannya tidak teratur, sakit, tapi masih usianya masih panjang. Itu bukan urusan. Yang penting kita itu wajib menjaga kesehatan supaya hidup kita itu ketika kita itu umur panjang, hidup kita nyaman, hidup kita bisa tenang, bisa tenang. Walaupun kita pendek umurnya, kita sudah mendapatkan pahala ketika kita menjaga kebersihan, sudah bisa menikmati hidup dengan menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, terutama kebersihan batin. Kebersihan batin. Kalau dirinya sehat, bersih, kalau batinnya kotor, misalnya kotornya batin itu kenapa? Jadi dengki dan yang lainnya itu hal-hal yang menjadi penyakit batin. Yang lebih utama yang harus dibersihkan supaya kita itu hidup itu lebih nyaman, bisa berlanjut. Jangan istilahnya itu SMS, apa SMS? Senang melihat orang lain susah, atau bisa melihat orang lain senang. Nah ini kenapa ini? Hai, kenapa? Kenapa ngantuk? Ya, saya akan cuci muka dulu. Iya, itu ada dulu.
Jam 8. Maksimal itu jam 9. Tidur jam 9, kemudian bangun lagi jam 4. Jadi setengah 5 itu sudah sholat subuh, sudah persiapan. Dijaga kesiapannya, jaga dengan pola hidup yang baik, dengan pola hidup yang baik. Kita masih menunggu. Sudah? Duduk kembali. Sudah. Jadi kita usahakan supaya di kelas itu tidak terlalu, jangan terlalu malam tidurnya. Ya. Kita lanjutkan bahwa setelah tadi Ibu akan berikan penilaian sikap ya, bahwa dalam satu minggu ke depan itu perilaku kalian itu seperti apa, dengan menceklis apa yang telah diberikan nanti dalam penilaiannya jika kalian itu menceklis. Nah, setelah kalian menceklis penilaian tersebut, maka akan ada penilaian teman sebaya. Jadi ada teman kalian itu yang memperhatikan. Kalau misalnya ini ya, menceklis bahwa saya dalam satu minggu itu tidak pernah membuang sampah sembarangan, mengakui. Nah, sekarang ada temannya yang dekat di sini, ada teman perhatikan, ya, bahwa apakah benar yang ini tidak pernah membuang sampah sembarangan. Nah, ini ada penilaian. Temannya mencari membuang sampah sembarangan. Saya lihat. Jadi nanti akan ada penilaian teman sebaya. Jadi dari pelajaran ini benar-benar dituntut fungsinya bahwa kita itu telah mengetahui tentang Allah itu sehingga di sini kita dalam sehari-hari kita itu selamanya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu benar-benar dijaga. Mungkin saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dan diberikan ilmu dan disampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa bisa dikerjakan dan dikumpulkan kemudian untuk penilaian kinerjanya, bahwa kalian itu telah melakukan hal-hal yang nanti ada di dalam format penilaiannya, diisi tinggal kalian itu menceklis saja. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.